Ketika saya menjalankan syariat dengan ilmu hakikat ini, yang saya rasakan kok terus benturan Gus. Jadi ketika jenengan mengatakan dalil ini, itu kok keterangannya itu beda dengan apa yang saya dapat sebelumnya. Jadi terus kayak berantem gitu loh Gus. Nah, saya khawatir saya gini, kalau saya seandainya syariat saya itu kalah gitu, karena sudah ada tanda-tanda agak menyepelekan syariat gitu Gus itu. Nah, itu saya khawatir. Terus pengalamannya itu anaknya Pak D saya itu jadi ustadz di kampung, santrinya juga banyak, tapi saat ini dia itu sudah totalitas tidak sholat, tidak jumatan, pokoknya syariat itu ditinggalkan. Nah, apakah itu yang menang hakikatnya atau syariatnya kalah atau gimana itu? Itu Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan sebuah tausiah dari Kiai Haji Mukhlason Rosid dari Mojokerto. Marilah kita sama-sama menyimak dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yahya dari Canggu. Saya mau nanya Gus, saya ini pemula. Saya ngikuti pengajian Gus di sini ini baru kurang lebih 5 kali. Itu awalnya gara-gara saya mau ngikut itu kan, dalam hati saya itu punya keyakinan itu datangnya sendiri Gus. Jadi saya punya keyakinan bahwa nafas saya, ruh saya itu Allah tanpa ada yang mengetahui. Terus saya tanyakan kepada siapa ini, kalau salah orang kan saya malah dimaki-maki. Setelah saya tanyakan ke beberapa orang, 3 orang kalau nggak salah, dia jawab, oh ya itu benar. Terus dia menyarankan kamu ikut pengajian hakikat. Setelah saya ikuti Gus, itu bukannya saya malah tenang atau malah pinter, nggak, malah pusing Gus. Pusing, mumet, khawatir yang jenengan katakan tadi itu saya alami sekarang ini gitu Gus. Nah, terus yang ada kaitannya lagi gini, ketika saya menjalankan syariat dengan ilmu hakikat ini, yang saya rasakan kok terus benturan Gus. Jadi ketika jenengan mengatakan dalil ini, itu kok keterangannya itu beda dengan apa yang saya dapat sebelumnya. Jadi terus kayak berantem gitu loh Gus. Nah, saya khawatir saya gini, kalau yang berantem itu ayam itu menang satu kan enak Gus ya. Lah kalau ini, kalau saya seandainya syariat saya itu kalah gitu, karena sudah ada tanda-tanda agak menyepelekan syariat gitu Gus itu. Nah, itu saya khawatir. Terus pengalamannya itu anaknya Pak D saya itu jadi ustadz di kampung, santrinya juga banyak, tapi saat ini dia itu sudah totalitas tidak sholat, tidak jumatan, pokoknya syariat itu ditinggalkan. Nah, apakah itu yang menang hakikatnya atau syariatnya kalah atau gimana itu? Itu Gus. Terus yang terakhir, saya belum bisa menjawab pertanyaan teman saya. Saya ditanya gini, kamu kalau orang haji, orang umroh itu di sana menghadap apa? Menghadap Ka'bah. Ngapain harus ke sana? Ka'bah itu apa? Dia kan cuma media kan? Apa bedanya dengan pura yang atau Borobudur dan lain sebagainya? Saya jawab gini, itu kan media, tapi substansinya kan kepada Allah. Dia jawab juga kayak gitu, nggak usah jauh-jauh, di sini aja banyak media-media. Nah itu saya bingung juga Gus, itu Gus, bingung. Terus saya harus ngomong apa? Terus habis itu gini, dia itu kayak mengikuti apa ya, pemahaman atau aliran apa gitu, yang intinya mengajak saya, udah ini nggak usah media-medianan lah, kita langsung jret ke Tuhan. Terus dia cerita gini, meditasinya itu menghadap ke timur di atas mori. Kata dia itu lebih cepat tembus daripada lewat media. Itu Gus, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapapun kita, memang ketika saat
awalnya kita didoktrin dengan hukum syariat. Terus baru-baru mendengarkan keterangan hukum hakikat. Bingung. Kontradiksi. Satu sisi makhluk. Satu sisi mengatakan Allah. Sudah wajar kalau kita tambah pusing, itu sudah wajar. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Yus pusing dulu, kita dipusingkan. Mungkin yang jenengan sampaikan tadi benar. Keponakan itu asalnya dia itu dari ustadz sekarang tidak malah sholat. Sholatnya ditinggal. Karena beliau diproses masih di situ. Mohon maaf. Dari kalangan umum oleh karena memakai kacamata syariah mesti menyalahkan. Bahkan zalika dhalalatun, dikatakan itu sesat. Dan itu pun juga pernah ku alami juga, Pak. Dan itu proses memang. Memang proses. Memang proses. Kata satu makalah, wong Kanjeng Nabi Rasul sudah menjadi Rasul aja sholat masih dilakukan. Engkau disik bos, wong diproses itu harus manut. Kalau boleh saya berpendapat, saya tidak akan pernah menyalahkan keponakan jenengan. Karena aku yakin semua di situ kehendak Allah. Si keponakan sampeyan nggak punya. Kalau wis dok, kalau wis dok ya, dok tadi loh nggih, jedok, gimana loh? Allah sudah memfutuh kemakrifatan kita. Kalau saya katakan jedok, nggak akan bisa, kita akan menyalahkan, nggak akan mampu untuk menyalahkan. Bagaimana mungkin kita manusia yang sifatnya adam, tidak ada, sudah fana, bisa menyalahkan yang ada? Bisakah? Itu kalau sudah jedok loh Pak ya. Kalau belum jedok, yaitu tadi gegara nafsu diri, keakuan diri hamba ini, makanya masih ada pandangan syariat. Ya salah. Akhirnya mengatakan salah. Wong Kanjeng Nabi ya sudah Rasul, nggak pernah meninggalkan syariat. Kok itu berani? Nyun sewu Bapak Ibu, ini juga berkenaan dengan pertanyaan kedua tentang media tadi. Tentang media. Sistem untuk ke Allah, liqo pada Allah. Itu kan ada dua. Wasilun dan majdubun. Kalau majdubun dari atas ke bawah, kalau wasilun dari bawah ke atas. Artinya yang dari atas ke bawah iku tandanya biasanya tidak menghiraukan hukum-hukum di dalam hukum syariatnya orang syariat. Biasanya gitu. Karena apa? Dia punya pedoman lebih penting hakikat daripada syariat beliau-beliau itu. Kalau saya dimintai pendapat, saya nggak berani menyalahkan. Karena apa yang terjadi di situ, keadaan apapun, semata-mata bagi saya semua karena Allah. Mungkin saya hanya bisa memberikan komentar yang agak lunak. Ya maklum, kita mengatakan
lebih penting kebenaran hakikat daripada syariat. Karena syariat toh pada akhirnya kita tinggalkan. Hakikat ini yang nantinya kekal. Maklum, dia meninggalkan itu. Tapi kalau sistem wasilun, lain lagi, dari bawah ke atas. Artinya proses syariat yo berlaku, torikoh yo berlaku, hakikat makrifat. Kalau sudah jedok, wis mesti kesimpulannya ngene. Kesimpulannya jais, wenang. Jadi nggak ada salah, nggak ada benar, nggak ada enak, nggak ada gak enak. Sifatnya cuman jais, wenang. Justru di dalam wenang itulah dia akhirnya bisa menyingkronkan antara hukum syariat dan hakikat. Ya napa? Ngeten. Berhubung dia masih ada di dunia, jasmanianya masih butuh sesuatu yang dibutuhkan jasmani. Kita lapar, berarti harus makan. Tapi ketika makan, keakuan diri sudah tiada. Secara ruhaniah, berarti dia tidak mengakui atas makannya itu. Syariat kita makan, harus nyambut gawe dulu. Lah gitu toh? Dunia. Kita kan bisanya makan harus beli ini, beli itulah. Kita dapatnya uang harus kerja. Nah, waktu kerja ya seperti itu. Tidak pernah secara ruhaniahnya itu mengakui kalau dirinya kerja. Yang kerja. Dia sholat, menjalankan perintah. Dia meninggalkan larangan secara syariat. Dia pun di dalam hati secara ruhaniah tidak mengakui kalau sing berperan dianya enggak. Tetapi di dalam dirinya muncul keakuan Allah. Inilah jawaban surat Toha ayat 14, innani anallah. Tapi sebelum kita jedok, siapapun mesti bingung. Memang dibikin bingung. Itu Pak. Ingat di dalam surat Ibrahim ayat 3. Kalau kita mengurai bingung, ini prosesnya. Nafsu di dalam diri kita itu kan makhluk toh Pak. Oke, nafsu itu makhluk apa khalik? Oke. Kita sepakat ya, makhluk. Lewat surat Al-Hijr ayat 39 sampai 41, iblis itu sebelum turun di dunia minta penangguhan dua kepada Allah. Ya Rabbi, hei Tuhanku, berhubung saya sudah panjenengan cap sebagai hamba yang terkutuk, mohon dua izin. Tapi iblis masih ngomong ya Rabbi, masih mengakui Allah itu Tuhannya. Apa dua hal? Pertama, tidak akan mati sampai hari kiamat. Kedua, diberikan kewenangan, kelonggaran, izin dari Allah untuk menyesatkan Adam dan anak putu Adam. Jawabnya Allah bagaimana? Oke, silakan. Akhirnya dijadikan Allah sebagai ujian kita. In asobathum musibah, wis apapun itu. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ujian semuanya. Atas janji kita setia pada Allah perlu diuji. Adam pun juga begitu. Atas janji Adam tidak akan mendekati dan memakan buah khuldi diuji.
lewat iblis diizini untuk menggoda. Tergodalah kita. Nabi Adam tergoda, kita pun juga tergoda. Waktu zaman akil balik jenengan menginjak akil balik dewasa, tergodalah kita. Sama dengan iblis, dengan Adam tadi. Akhirnya apa? Hati ini beriman, muncul iman selain Allah. Kalau Nabi Adam terjebak di dalam syahwat, kesenangan makan buah khuldi. Kalau kita terjebak dalam syahwatut dunia, kesenangan duniawi. Oke lah Pak. Saking Tuhan di dalam diri kita yang bukan Tuhan, akhirnya itu tarik menarik. Ketika saat didatangkan dinul haq, itu tarik menarik. Akhirnya Allah mengingatkan kepada kita, memberikan satu keterangan di dalam surat Yunus ayat 15. Wa idza tutla alaihim, alani den wacaake terhadap golongan kita yang di dalam hati kita penuh dengan Tuhan ya. Tatkala dibacakan apa? Ayatuna bayyinatin, ayatku yang jelas. Ayatku yang jelas, sarai apa ini? Qad tabayyana rusdu minal ghoi. Itulah ayat yang memberikan petunjuk terhadap kita untuk pembebasan belenggunya hawa nafsu, lepas untuk bisa menghambakan diri pada Allah. Tapi mereka jawab sopo alladzina wong akeh layar juna kang ora gelem bali, ora gelem ketemu liko ana, ketemu aku, kata Allah. Apa jawabannya Pak? Menolak. Prosesnya seperti itu. Sehingga ditanamkanlah nafsu menanamkanlah di dalam hati kita raguan antara hukum syariat dengan hukum hakikat. Lah, mohon maaf, iki proses semuanya kita Pak, bukan jenengan aja, semua prosesnya seperti itu. Bahkan Allah katakan dalam Adam, terhadap Adam, kamu kepingin kembali lagi ke negeri asalmu dulu di surga. Itu maksudnya kembali pada Allah, ketemu Allah. Inji fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaih. Kamu harus terima kalimat ini. Inilah yang dimaksud kalimat inilah Pak, ajaran dinut tauhid, hakikat makrifat. Ini wajib Adam menerima. Wajib kita menerima pengajaran tersebut. Tapi gini itu tadi kita ada zona di mana kita bingung. Hukum syariat mengatakan gini, hukum hakikat mengatakan gini. Akhirnya keponakan jenengan punya prinsip, tiba aku nyembah iki keliru semuanya. Secara ruhaniah menurut beliaunya. Akhirnya ditinggalkanlah hukum-hukum syariat. Nah, ini bahaya di tengah-tengah masyarakat awam. Wong tadinya ustadz, gitu. Akhirnya dicap orang sesat. Enggak apa-apa. Itu cara Allah memproses panjenengan kali kula. Supaya tidak mengabdi, tidak memuja, tidak menyembah pada selain Allah. Secara ruhaniah, bukan secara jasmaniah. Tapi aku yakin Pak, jenengan mengge
Kalau sudah mengasah, wis mengerti bagaimana cara memfungsikan zikir sirul asrar, saya yakin kok, saya tidak mamang sedikit pun terhadap Allah. Jenengan ketika saat sudah mengasah itu, nanti dimasukkan pada zona di mana pusing tadi dihilangkan Allah. Aku yakin. Lihat di dalam surat Al-Ankabut ayat 5. Allah katakan, wa man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallah la'at. Barang siapa di dalam hatinya ada keinginan itu bertemu aku, kata Allah, bertemu Allah. Berarti keinginan Allah tak akhirin kene wis dok lah ngoten nggih. Tapi pertama seakan-akan keinginan kita. Maka Allah berjanji dalam waktu yang sudah ditentukan atas pertemuan itu, kalau sudah bertemu dok wis gak ono barang bingung. Aku yakin seperti itu. Akhirnya jenengan kalau sudah dok tidak akan pernah mampu menyalahkan orang-orang yang baik hanya memakai hukum syariat saja atau memakai hukum hakikat saja, dan atau kedua-duanya tidak akan pernah menyalahkan. Karena apa? Posisi jenengan ini sudah fana, sudah tiada. Bagaimana sesuatu yang tiada itu bisa menyalahkan sesuatu yang ada? Saged diterami Pak nggih? Satu, yang kedua masalah Ka'bah tadi. Ka'bah itu ada pandangan dua, pandangan syariat, pandangan hakikat. Kalau pandangan syariat ya wujude Ka'bah ini Mekah niko watu ditoto-toto kotak persegi 4 sebagai lambang umat Islam untuk menyembah Allah. Berhubung hatinya belum difutuh kalih Allah kebanyakan ini, mohon maaf sekali lagi, bukan rasa maksud menyalahkan Anda, enggak. Berhubung hati kita belum difutuh kemakrifatannya pada Allah, secara kacamata hakikat tidak bisa dikatakan Anda itu menyembah Allah dengan benar. Kacamata hakikat. Sehingga mengapa jenengan itu selalu didhawuhi dalam akhir ibadah, insya Allah diterima. Sing penting syarat rukune jangkep. Tapi tetap mengatakan insya Allah. Insya Allah berarti kan ada dua Pak. Bisa tidak, bisa ya. Berarti status hukum pasti belum dapat kita. Sehingga jangan heran yang ada di baratnya sholatnya menghadap ke timur, yang di utaranya menghadap ke selatan, di selatannya menghadap ke barat. Kita di Indonesia menghadap ke coba jenengan gawe goro-goro, gawe masjid imamane adep nonget. Aku gak murui jajalo, aku yakin diobong nggih mboten. Padahal Ka'bah yang nomor 2 adalah Allah. Ini Baitullah adalah qalbin salim, hati yang selamat. Maksudnya selamat dari pengridune hawa nafsu. Iki le Baitullah. Lah Ka'bah Pak, mohon maaf, fa aina matuwallu fatamma wajhullah. Dimanapun kau mengarah, disitulah wajah Allah. Saya sepakat mengatakan media tadi.
Media bahasa Qur'annya adalah turuk, bahasa umum thariqah, jalan, fasilitas. Sholat yo media, jalan, media, fasilitas yang dihadapkan Allah. Tujuan kita, hakikat kita adalah bertemu Allah dalam sholat. Makan media, minum media, apapun media, Pak. Sebab Allah itu di mana-mana dan tidak kemana-mana. Tadi saya katakan, Muhammad, idza sa'alaka ibadi fa inni qaribun. Apabila hambaku tanya tentang saya, itu di mana? Maka jawablah, inni qaribun, sesungguhnya aku Allah itu dekat. Walaupun kau menghadap ke timur, di depanmu itu ada wajah Allah. Menghadap ke barat, ya wajah Allah. Tergantung jenengan melaku sak syariati apa enggak. Nek gak melaku sak syariati, Anda menghadap Allah itu lewat media yang menurut panjenengan nyantai. Ya Mang, satu contoh ngadep ke timur. Lah ngoten nggih. Saya enggak menyalahkan. Karena dia hanya mementingkan secara ruhania. Madosi medui Ka'bah secara ruhania. Tapi ini kalau digelar di tengah syariat, dipentung kan? Nggih mboten? Sekarang ada tabi'ina solihin, syariat ditinggu, hakikate dimpak nineng mriku, sinkron. Caranya bagaimana? Ya wis, patuh hukum syariat. Syariat sholat ngadep ngulon, orang Indonesia ngadep ke barat, ya ngadep ke barat. Tapi hakikatnya tidak menghadap batu itu. Hakikatnya tidak menghadap tembok itu. Tembok juga media dan lain sebagainya. Tidak. Jadi tidak menghadapnya itu. Kalau bahasa Nabi Ibrahim, beliau sudah tidak menyekutukan Allah, tidak termasuk golongan yang syirik. Jawabannya, ini wajah wajhiya. Robitoh Anda, penghadapan wajah ruh Anda terhadap urip niki, terhadap Allah niki. Ini tidak terlepas dari sirul asror prosesnya. Pun terserah jenengan pilih sing di monggo. Aku nggak akan pernah menyalahkan. Silahkan kau bertemu Allah di dalam syariat, patuh. Silahkan tidak, itu hak Anda. Sebab Allah sudah berpesan terhadap Rasulullah Muhammad, la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghoi. Al-Baqarah 256. Ajaran ini Muhammad tidak ada paksaan. Akhirnya didawuhkan Rasulullah terhadap umatnya, ajaran yang kubawa itu tidak ada paksaan untuk mengikuti. Monggo kerso. Bahasa sekarang monggo kerso. Tapi semuanya ada konsekuensinya masing-masing. Monggo sakpenake. Saya tidak akan pernah menyalahkan saudara saya, walaupun Islamnya hanya KTP, dia itu sholatnya itu menghadap ke timur. Enggak akan pernah ku salahkan. Enggak. Saya juga tidak akan menyalahkan saudara saya yang patuh hukum syariat, tidak mau menerima hukum hakikat. Monggo, nggak akan kusalahkan. Cuman saya ini balagum minkum, tugasku itu hanya menyampaikan aja. Ini loh hukum syariat, ini loh hukum hakikat. Udah. Lah terus menurut surat Yunus ayat 15 ini, Allah menuangkan ketika saat ayat yang jelas-jelas nyata itu kebenarannya,
mereka mengapa tidak mau? Ayat yang bagaimana Pak? Itu diterangkan. Qala, jawab sopo mereka. Alladzina la yarjuna liqa'ana. Ayat sing bimbing Anda untuk bertemu Allah. Berarti inilah dinu tauhid. Mereka enggak mau. Bahkan mereka mengatakan, gantilah, jangan kau sampaikan ayat itu, gantilah Quran dengan yang lain. Aku mau. Mana? Dan atau sampaikan ayat-ayat yang selain daripada itu. Mohon maaf. Karakter manusia ada dua. Ada yang suka bertemu selain Allah, yaitu kesenangan dunia. Ada yang bersuka hanya bertemu Allah. Berarti keponakan jenengan wau yang kedua ini. Hanya ingin bertemu Allah. Hatinya tidak mau bertemu selain Allah. Aku yakin mesti pergaulan dia tinggalkan. Sosialisasi terhadap manusia dia tinggalkan. Kalau bahasa saya sederhana Pak, oleh karena kita memakai sistem wasilun, dibuka di dalam surat Al-Insan 2526. Syariat melaku, hakikat jalan. Wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Iku maksude syariatmu melaku. Tapi ketika saat kau melaku syariat, hakikatmu empakno di situ. Dirimu jangan mengakui kalau kau yang bisa melakukan. Terus yang kedua, wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Ini khusus. Kita sudah tinggalkan semua urusan dunia. Sebab kita punya waktu dua Pak. Allah kasih kita waktu dua. Di total 1 hari 1 malam 24 jam. Itu dibagi dua oleh Allah. Satu waktu di mana jasad kita masih sibuk urusan makhluk dunia. Kita bersosialisasi sama istri, anak, suami, kerjaan dan lain sebagainya. Waktu yang kedua itu kita sudah bebas, lepas, istirahat. Nah, kedua-duanya ini kata Allah, Muhammad, sibukkan hatimu hanya kau gunakan untuk mengingat aku. Nah ini loh Pak, maksud saya sistem wasilun itu di situ. Jadi tidak ditinggalkan yang namanya ngaji kepada teman-teman tadi, tapi hati sudah meniadakan rasa keakuan diri yang memulang tadi, sudah dia tinggalkan secara rohaniah saja. Tapi saya tidak menyalahkan manakala meninggalkan secara jasmani mania. Syariat ditinggalkan total. Saya tidak menyalahkan. Mengapa saya tidak berani menyalahkan? Karena saya mohon maaf sama halnya nanti menyalahkan keputusan Allah. Ketemu piro Pak aku nyalahno. Lah wong aku gak ono sejatine kok kate nyalahno sing ono. Ya mboten mungkin. Kita menyalahkan sesuatu itu karena kita masih merasa ada. Begitu Pak nggih? Nggih. Monggo menawi ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyun sewu Gus, menika nderek keterangan yang jelas. Niki mangke jawabipun dengan dasar sarengat nggih hakikat. Lek dipikir niki dengan dasar cerita kaya panggung sandiwarane wong ning donya, jenenge wong omah-omah. Critane ngeten, dhisik kula tak crita. Niki wonten jamaah kula panjenengan nggih UJM Jaya Baru. Nderek wonten jamaah nggih pun dangu pinten taun. Riyen niku tasik jaya, keluarga niku sugih. Lah bareng tengah tuwa ya wis cukup le nyekolahne anak, bojo ya wis cukup le ngragati. Akhir-akhir niki tutur dateng anak mboten dinggep. Tutur dateng bojo mboten dinggep.
Sehingga akhirnya anak niku wani kalih tiyang sepah. Kewanene tiyang sepah niku wis mboten kena diceritakne wong mungguh wong tangga sehingga niki wau lamun diceritakne mboten pantes. Sangke mesakne niki wau titip kenangkletne piye aku kudune ngaten. Lah sehingga ngantos wani anak niku badhe misahne dateng tiyang sepah. Penake kaya arep dipegatne ngoten niku. Lek dipikir kok welas. Lah sehingga piyambake bingung. Badhe metu ka omah wong piyambake mlebet mriku kaya kontol kintil, ndak duwe apa-apa. Sehingga niki sing dadi pertanyaan. Piye hukume anak wani karo wong tuwek dengan dasar syariat? Terus piye hukume bojo kok ndak manut karo wong lanang? Wani karo wong lanang dengan dasar nuntut ekonomi. Kadang-kadang diwehi dhuwit 20.000 sedina. Dhuwit 20.000 iki dinggo apa? Dinggo tuku trasi ora cukup. Lah sehingga piyambake niku badhe dipisahne niku bingung. Lek dipisahne aku nyandi paraku, lek ra pisah aku terus ndak duwe aji. Ajiku karo anak wis ra dinggep, karo bojo ndak dinggep, ibarate nyuwun karo bojoe ndak diwehi. Sehingga nerlongso. Terus niki sing ditutne krasa rumangsa lek niki suatu ujian wonten dinul tauhid niki. Aku ki kudune piye? Lek dipegatne apa aku manut? Terus aku nyandi paraku, terus aku terus piye kena ujian utawa balak ingkang kados ngaten niki. Niku ingkang dipun sewune tulung kula ken matur ngoten niku piyambake kula jak mriki mboten purun namung nangis mawon tak ngrungokne ka ngomah ngaten niku. Mboten langkung nyuwun keteranganipun sing isine. Nggih. Cara sarengat yu anak wani karo wong tuwek iki piye ngantek teko semonten. Bojo nuntut ekonomi dhisik penak saiki ndak penak. Akhir-akhire njaluk pegat atau anak pengen megatne. Terus sing wong lanang niku bingung ibarat kontrol kintil arep omah nyandi niku bingunge niku. Nggih. Nggih. Pun ngaten nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oleh sebab kita bingung iku sik noleh makhluk, sik noleh dunya, sik noleh selain Allah. Iku garana bingung ingatan. Akhirnya hitung-hitungan. Berhubung pertanyaane ben gak bingung piye, ya aja noleh selain Allah. Beres. Simpeli ngoten. Lah terus bagaimana saya tidak noleh selain Allah? Artinya bisa noleh Allah aja. Yun sewu, kalau panjenengan nggak lekas noleh Allah, tolong dibuka surat Az-Zumar ayat 54. Buka. Bagaimana Allah menerangkan di situ? Umur jenengan setengah tua, lah ngoten nggih. Sisa umur tinggal berapa? Orang ngerti. Lah nek jenengan susah terus ngono cepet bongko ini. Ngandela. Cepet mati Pak jenengan mengke ya apa sih cara akal kula ngomong cepet mati jenengan gelisah ning atiku isine ruwet terus neraka terus panas mangan gak doyan makan ora penak turu yo ora nyenyak. Alasannya bundelani karena kita masih melihat makhluk hati ini. Gus ngomong gampang, cocotmu nek pas kaya aku pooh.
Sik ta aja muring-muring dhisik. Jenengan wau kan tangklet solusine apa? Lah ngoten nggih. Nek solusine tak jawab ndugi syariat, ya dhuwitmu kudu akeh. Selesai sudah lah gitu nggih. Masalahnya kuncinya secara dohir syariat itu di dunia, berarti duniamu duitmu kudu akeh. Carane ya apa? Lah iki carane macem-macem. Dalan bener apa gak bener? Kari ngomong nek dalan gak bener peseno ya paketan anak jin jenenge toyol. Atau dadi maling celuring. Ngono ae kok. Ibu, kula kate kerja pun setengah tua, gak mungkin niki ana sing nampani kula. Ya wis dadi maling ae lah wis. Gak ngongkon lho aku lho ya. Saya menjawab dari sisi hakikat. Karena sing susah ati jenengan. Nek jawabane syariat gampang, ya duit jenengan kudu akeh, wis beres. Kalau secara hakikat baru terjawab. Jawabannya bagaimana? Wa anibu baliyo sira nang Gusti Allah, nang pangeranmu. Maksudnya ruhaniah jenengan baliyo nang Gustimu. Kalau kau dikatakan sudah bali nang ngene Tuhanmu wa aslimu lahu, maka kau akan bisa ngetrapno pasrah yang sebenarnya pasrah. Min qabli ayatiyakumul adzabu tsumma la tunsurun. Lakukan itu sebelum kedatangnya kematian. Ini kalau ayat dimaknani secara muhakamah, besok adab neraka sesuk kiamat, tapi enggak, secara hakikat berarti sebelum kematianmu. Jikalau ini tidak Anda lekas lakukan, maka sumalatun sorun, maka tidak ada pertolongan bagimu. Berarti jalan satu-satunya biar jenengan gak bingung, gak susah terus, kembalilah pada Allah. Pun ikut tok jawabannya. Akhirnya kalau kita sudah kembali, iman ini nanti akan dibangun. Yang asalnya iman kita pada makhluk, kita imannya pada Allah ini. Yang tadinya kita bercinta pada makhluk, mencintai makhluk, kita akhirnya mencintai Allah ini. Apapun itu konteksnya, pasti hanya pada Allah. Sebab ketenangan hati itu bukan karena sugihe dunya, sugihe pangkat, sugihe mulya, boten. Tenangi hati iku sebab liko Allah, bertemu Allah. Nggih, niku sampean warai ya. Jadi dikongkon balik Sri olehmu minggat, ngaten lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki kaitan pertanyaan kula sing wonten WA 2023 yang lalu, Gus. Nggih. Masalah jenengan damel bunderan terus digosok niki. Nggih. Niku nggih. Pertanyaan kula nggih dawa, cuma Gus nyambung jawab, ya benar. Lah, ya benar niku akhire ndamel nganu Gus. Nyelot malah bingung kula. Padahal sebelum ada bunderan itu kan nggih mboten enten napa-napa. Nggih. Sebelum ada yang namanya Nurullah, yang ada hanyalah Allah. Lah, dikatakan penciptaan itu kan harus ada bahan, Gus. Tapi itu yang ada hanya Allah saja.
Selain Allah tidak ada. Lah Allah menciptakan yang namanya Nur Muhammad yang disebut wiji kang dumadi sak lebete gesang niku wau. Artinya seluruh bunderan tadi tanpa terkecuali ini kan termasuk Nurullah wau Gus. Terciptakan dari Allah. Lah seluruh alam, isi alam di dunia ini seluruhnya hakikatnya Allah. Kemudian Allah bertajali melalui Nur Muhammad. Jadi Allah akhirnya bisa menampilkan perwujudannya. Kemudian yang saya bingungkan tadi yang bunderannya tadi loh Gus. Seluruhnya kan makhluk semua itu. Setelah makhluk dihilangkan kembali ke kosong. Lah Bingungin jenengan iku bunderane apa? Ya, Ilangi bunderan. Ya hilangnya bunderan dan bunderannya tadi Gus. Dua-duanya ya. Dua-duanya bingung. Iyalah. Semuanya itu kan sebenarnya kan Allah. Lah kalau saya sekarang seandainya minum gitu Gus, di waktu kala gelas ini ada isinya, itu kan yang ada Nurullahnya. Setelah diminum separuh, dan yang separuh tadi Nurullah, yang separuh Allah. Nah, selama Nurullah masih ada, Allah tidak ada. Allahnya kita terkijapi oleh yang namanya makhluk air tadi. Kemudian air kan tadi dari Nur Muhammad. Berarti air itu termasuk menurut pengetahuan saya loh Gus ini. Air tadi termasuk juga Muhammad. Nah, Muhammad itu kan utusan Allah. Jadi air tadi Muhammadur Rasulullah. Artinya rasa segar, rasa penghilang dahaga itu kan dari Allah. Betul. Jadi air tadi merupakan Muhammadnya, rasanya tadi Allahnya. Jadi Muhammadur Rasulullah itu Muhammad rasa Allah gitu Gus. Nggih. Niku tah sing bingung sampean. Tasik Gus. Sing bingung. Lah semua yang ada sebutan tadi kan bunderan tadi Gus. Bunderan. Padahal surga, neraka, makhluk seluruhnya itu kan sebutan, artinya tidak ada. Dan adanya itu karena diadakan oleh yang ada tadi. Dan Allah itu namaku, Muhammad itu wujudku, Adam itu wajahku. Kan tadi kan Adam tidak ada, artinya wajah itu yaitu yang laisa kamitslihi syai'un. Kemanapun kau menghadap, di situ ada wajah Allah tadi. Pun sak monten riyen Gus, saya bingung iki malahan. Pun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama belum di wilayah ahad, siapapun pusing dan bingung dan banyak muncul nama-nama.
Dengan banyak muncul nama-nama itulah maka banyak memunculkan kaidah-kaidah. Akhirnya terpecahlah. Yang satu ngomong aku yang benar, yang satunya mengatakan aku yang benar, sana tidak benar. Sepanjang sejarah memang seperti itu. Tapi jikalau sudah dijedok makrifat, nggak ada yang bingung. Secara keilmuan memang saya akui sejak dulu setelah zaman Sayyidina Ali tertutup rapat-rapat. Memang tertutup rapat-rapat. Sehingga jangan heran kita sebagai umat manusia, khususnya umat Islam, khilaf. Berbagai macam hukum khilaf. Bingung. Aku jane milih sing dhisik, sing kae ngomong ngene. Bener. Sing iki ngomong bener. Iki yang ngono ngomongno iku salah. Ngono. Padha politik iki lho, Pak. Sing nomor siji ngomong aku sing genah, sing nomor loro aku sing genah, sing nomor telu aku sing genah, sing nomor 4, 5 sampai 10 genah. Kabeh ngaku-ngaku wis jawabane mek situ. Siapa sing maku genah yaiku sing gak genah. Bahasa politiknya Abu Nawas ini, jangan pernah kau memilih orang yang minta dipilih. Aku gak kampanye, enggak. Jangan memilih orang yang tidak mau dipilih. Nah terus gak mau dipilih, milih sopo. Nah iki ilmu gendeng iki. Ya. Sami ta ceritane Abu Nawas setelah bapak iku mau jadi kodi. Kodine cara sakniki ini, cara sekarang itu pengulu. Nek ana wong mati bagian nalkin, ya. Mudin aja jenenge, Mudin. Bapakne mati, Abu Nawas teko pondok, Raja Harun Ar-Rasyid iku mau wis enggak ada yang bisa dipandang meneruskan bapake Abu Nawas kecuali Abu Nawas. Abu Nawas dari pondok paham tentang ilmu bagaimana cara memandikan mayit, mensolati dan menguburkan. Wis besok tak lantik yang namanya Abu Nawas. Politik Abu Nawas. Bengi Pak Mudo ngumati desa gendeng. Akhirnya wong kampung ngomongno Abu Nawas gendeng. Gak sida dilantik mergake sing ngarepe dilantik gendeng. Siapapun kita tatkala belum jedok, bingung wis tah. Masalah ana loro. Ana kiwa, ana tengen, ada depan, ada belakang. Wis sinten mriki sing biasae ahli badminton? Ada. Ahli voli. Oke, kasih bal 2 dalam permainan. Bingung mboten? Bingung. Sepak bola kasih bolanya 2. Bingung Pak, gegeran. Itu sebetulnya adalah ayat aja lah. Ayat pitutur, alam itu pitutur sebetulnya itu. Siapapun kalau masih di luar akad, bingung. Iya. Makanya nek rabi cukup siji ae cek gak bingung. Ngeten nggih? Bingung. Tapi ingat banyak dalam akad dalam banyak. Nah, beda Pak. Kalau kita bicara seseorang kalau sudah banyak dalam akad dalam banyak, udah beda. Wis gak kena dibahas ini orang seperti ini. Itulah beliau seperti
Ikan yang hidup di air yang asin, dia pun tidak akan pernah kena asin. Badannya itu nggak asin Pak, ikan laut itu. Padahal tiap hari, tiap saat campur dengan air asin. Air laut itu garamnya 0, loh Pak. Bukan plus, 0. Asinnya luar biasa. Iwak tempe, iwak tahu, duk yai titik nih rasane asin. Iki fenomena, iki ayat juga. Jadi siapapun kita, manakala masih ada bunderan, masih muncul nurullah atau Muhammadnya, atau syahadat kita masih 2 persaksian, sik bingung, dan itu wajib prosesnya. Sehingga nanti syahadat ahad, syahadat tunggal harus jenengan dapatkan. Mari syahadat ini menuju syahadat ahad nanti. Wong Jawa syahadat tunggal. Ngapunten nikang kathah. Kula maklumi, siapapun kita pasti bingung kalau masih ada bunderan, masih ada nurullah. Yo makhluk ini kabeh nurullah. Padahal nurullah iku wujude Allah atau wujude nyatane Nur Muhammad. Tapi duduk nurullah itu wujudnya Allah. Loh, apa gak bingung ini ki? Ya bingung memang ya. Makanya harus 2 itu harus ditiadakan. Biar ahad. Ibaratnya cara orang voli, pakailah bal 1 saja. Semua pemain itu fokusnya kepada ahad. Yaitu yang disebut bal tadi. Baik iku penyemes utawa sing ngumpani apa jenenge? Stopper. Toser atau yang di belakang itu semuanya itu fokus pada bola. Walaupun sepak bola mulai dari kiper, mulai dari gelandang kiri, kanan, back dan lain sebagainya, striker, semuanya fokusnya pada satu. Itu pembelajaran sebetulnya. Kita manusia memang Pak, Allah sudah katakan di dalam surah apa itu Al-Anbiya ya. Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap diri itu pasti akan mengalami kematian. Maksudnya kematian itu pemfanaan diri hakikatnya. Mestinya gitu. Cuman bahasa ayat ini kullu nafsin dha'iqatul maut. Maut itu kita tinggalkan dunia. Kita meninggal secara jasmani. Ingat wanabluwakum bisyarri wal khairi fitnah. Apa yang dihadapkan Allah bisyarri perkara Allah wal khairi perkara bagus iku fitnatan. Apa? Ujian. Anak sekolah kalau gak ngerti nggarap, gak ngerti jawabannya, bingung mboten? Bingung, nggarap pertanyaan ujian itu toleh. Nyuntuh belum tentu benar. Coba jenengan kalau sudah tahu jawabannya 1 ditambah 5, 6, pasti jenengan gak toleh. Karena bisa nggarap. Kalau Anda itu sudah yakin yang menguasai bisyari wal khairi adalah Allah ini, gak mungkin hati sampean iku punya iman tolah-toleh. Inilah hanifan. Pasti Allah. Nggih ngapunten kang kathah, kalau kita masih bingung dengan bunderan, memang gak salah. Karena kita diproses Allah bingung terlebih dahulu karena di dunia.
Oleh sebab itu wa ilaina turja'un, kita semuanya akan dikembalikan. Artinya bagi siapa? Anda ada punya konsekuensinya sendiri-sendiri. Rahmat atau azab, terang atau gelap, surga atau neraka. Bahasa syariate ngomong ngoten, bahasa hakikate atimu tentrem opo gelisah, khawatir atau tidak, takut apa tidak, yaitu kita pasti akan masih khawatir, masih gelisah, masih takut alias bingung manakala kita masih diproses di bunderan itu. Padahal bunderan itu adalah cara Allah untuk mengenalkan diri atas kemakrifatan seseorang itu. Berhubung kita melihatnya itu tidak melihat pandangan hakikat, pandangan syariat, maka kita terus-menerus menuduh makhluk. Padahal yang wujud itu cuman Allah. Lah ngaten ta? Kita tidak akan bingung manakala itu bolanya satu. Udah. Kita tidak akan bingung kalau kita itu sudah tahu jawabannya dari suatu ujian tersebut. Inggih. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya mau penjelasan dari Tuan Guru untuk masalah yang ahad tadi, Tuan Guru. Ahad tapi menjadi banyak, terus banyak tapi ahad. Untuk cara pandangnya itu kan, menurut pandangan saya Allah itu kan tunggal satu ahad, tapi kok bisa banyak gitu loh, Tuan Guru. Itu cara pandangnya itu berarti Allah itu banyak sekali dalam segala bentuk. Itu kan ada Allah banyak itu. Nah, menurut pandangan saya, apa Allah itu memandang dirinya sendiri di luar dirinya? Soalnya kan berbagai bentuk itu kan wujudnya Allah semua. Betul. Berarti kalau yang memandang Allah, yang dipandang Allah berarti satu. Apakah memang begitu, Tuan Guru? Terus yang pertanyaan yang kedua, ini dari teman Guru. Dia bilang begini, jangan kau mengenali diri. Nanti kalau kamu memang benar-benar kenal diri, nanti kamu akan mengaku jadi Tuhan. Padahal diri ini nggak ada. Jadi bertentangan. Ini mana yang benar? Ya, sudah cukup itu aja, Tuan Guru. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi dan bla 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 bla. Kita dulu di syariat wajib beriman terhadap Allah, terhadap malaikat dan lain sebagainya. Rukun iman ada 6. Banyak toh? Yes. Piye hakikate yang benar, kita beriman bagaimana? Kok banyak? Kita cara untuk bisa mengahadkan kepada banyak, kita bertemu pada ahad yang banyak, caranya gini. Ahadiyahkanlah semua nama-nama itu. Istilah dadekno sitok, dicecep, diringkes. Artinya jangan melihat makhluknya, tapi melihatlah hidupnya ini. Allah kan nama toh, Pak. Jangan melihat namanya, jangan melihat zatnya, jangan melihat sifatnya, tapi lihatlah aku. Hiduplah bahasa sederhana. Hidup dalam malaikat, hidupnya siapa? Yang berkuasa, sing ono nggone malaikat, sing ono nggone utusan rasul dan lain sebagainya, sing ono nggone kitab, sing ono nanggone takdir api elek, sing ono macem-macem, singnya lo ya.
Itulah yang kusebut hidup. Jenengan harus melihat hidupnya. Sehingga di sini ketika jenengan sudah jatuhnya di akad ini, la farqa bainahum. Udah nggak ada bedanya. Mulai nama Allah, malaikat dan lain sebagainya. Sebab Allah itu nggak pernah berserikat terhadap siapapun. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah nggak pernah berserikat, nggak bantuan terhadap malaikat untuk jabut nyawa. Enggak. Iku pandangan syariat benar karena kita makhluk. Pandangan hakikat Anda harus masuk pada hidupnya. Kalau masuk pada hidupnya, sifat hayat itu sifat wajibnya siapa? Allah toh? Makhluk nggak punya hidup. Ya itu. Cara untuk bisa masuk akad dalam banyak dalam akad itu tadi kuncinya hanya di sirul asr dulu, baru sampai ke fana'udz dzikri, di la ilaha illa anta, lalu ana, baru ketemu di situ. Pun satu. Yang kedua terkait masalah pengenalan diri. Yang mengatakan ngaku-ngaku sebagai Tuhan adalah orang yang belum tahu dirinya. Mesti mengatakan kafir zindik. Biarin, abaikan aja. Memang seakan-akan iya Pak. Seperti ngaku, aku Allah loh. Makanya saya sering katakan, kalau sudah Anda di tauhid la ilaha illa ana, jangan kau keluarkan secara syariat. Secara lisan jangan. Cukup ada di dalam hati. Bahasanya wasilun kan gitu Pak. Bahasa wasilun. Sehingga ketika saat mengatakan aku, gak diterjemah no secara syariat aku Allah. Tapi di dalam hati akunya Allah. Di situ. Loh kok bisa itu dikatakan seperti orang ngaku-ngaku sebagai Tuhan? Kacamata syariat yang digunakan. Mereka mengatakan terhadap golongan-golongan ahli syuhud atau golongan yang sudah kenal diri, itu dikatakan mengikrarkan sebagai Tuhan karena melihat kacamata syariat. Coba kalau kita lihat dari kacamata hakikat, malah itu yang benar. Karena sudah kefanaan diri makhluk. Inilah maksudnya zikir nafi isbat. Inilah cara pendidikan tauhid dikatakan takhali tajalli. Berhubung mereka menolak ajaran itu sampai sepanjang sejarah pun akan tetap memungsuhi Anda. Sekarang tinggal pilih. Ingin dipandang Allah apa dipandang manusia? Hari milih gitu aja. Ingin dipandang manusia atau ingin dipandang Allah? Sejarah para kekasih Allah, dia mengutamakan pandangan Allah. Karena itu yang kekal. Urusan pandangan manusia terserah. Kalau kita juga dipandang manusia berarti memakai sistem wasilun. Tapi bukan berarti kita ingin dipandang manusia. Manusianya dalam keakuan batiniah Anda nggak ada, bagaimana bisa memandang? Berarti yang memandang Allah itu siapa? Ya Allah sendiri. Itulah namanya liqo, bertemu Allah itu di situ. Bukan perkaranya sirruh. Basiroh, lewat basiroh itu bisa melihat wujudnya Allah, enggak. Yang melihat wujudnya Allah sendiri. Ada lagi? Monggo, tasik wonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Begini Gus, saya ini kan orang awam ya, kebetulan dalam hal banyak sekali kita melakukan pinjaman utamanya kepada, kalau anak kita minta sepeda motor kan biasanya kita pinjam Kredit. gitu. Nah, niku misalkan ada yang ilegal, ada yang enggak ilegal. Misalkan KSP pun sekarang kan juga ada. Nah, apakah kalau kita sudah terlanjur ini, misalkan ini harus bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bicara syariat, diutang ya wajib. Itu sudah maklum. Saya nggak membahas masalah ini. Saya akan bahas dari sisi kehendak Allah. Kehendak Allah yang menjadi takdir. Jadi takdir itu wujudnya kehendak. Takdir jenengan di sini. Itu wujudnya kehendak, kekarepan, keinginan jenengan waktu di rumah tadi. Ada keinginan kita ngaji. Akhirnya berangkatlah jenengan ini. Nah, ketika sudah sampai di sini berarti takdir. Berarti takdir itu wujudnya kehendak. Segala apapun yang kita terima, takdir apapun, semuanya sudah tertulis oleh Allah di Lauhil Mahfud. Mana Lauhil Mahfud? Hatimu. Bentuk tulisannya keinginan dalam dirimu. Selama belum jadi takdir, masih keinginan, bisa dirubah. Bisa. Dan yang bisa merubah adalah dirimu sendiri. Dirimu siapa? Dirimu Allah. Diri Allah sendiri. Sebetulnya di situ. Bukan kita, makhluk yang bisa merubah, bukan. Diri Allah, bukan diri makhluk. Memang koyoke diri kita. Lah, apabila sudah jadi takdir seperti itu, bagaimana? Ada konsekuensinya masing-masing, Pak. Istilah bahasa utang wajib nyaur. Ya nyicil. Kita tidak tahu dampaknya secara hakikat ketika kita beli suatu barang didasari dengan hutang. Belum tahu. Mungkin dalam syariat kita sudah tahu hitung-hitungan. Aku juga sepeda, bayar aku semini, ya dah. Buat makan keluarga cukup, bayar ini cukup. Itulah hitung-hitungan kita. Lah gitu dah. Kita tidak tahu di tengah jalan bisa jadi ya seperti Covid kemarin. Akeh wong legret. Baik pengusaha menengah ke atas atau pengusaha menengah ke bawah. Home industry ancur-ancuran, Pak. Covid itu kita tidak tahu prediksi itu. Bagaimana kita wis kadung utang, setiap bulan kita wajib ngangsur. Bagaimana? Ya dilakoni ae. Ono ya dibayar, gak ono ya semua. Gitu aja. Satu sisi hatimu harus yakin semua atas dasar kehendak. Wis beres wis. Aman bisa. Itu tadi. Ono ya dibayar, gak ono ya semoyo. Ada ya dibayar, gak ada ya kita bilang enak-enakan. Gak usah kita lari, gak usah. Sing nemen nekane iku bang trucut, Pak. Nggih. Sampeyan ditakut-takuti, dilaporkan polisi lah ngono. Enggak berani karena dia itu enggak legal. Dia itu ilegal, tidak legal. Ilegal itu enggak punya payung hukum. Makanya sampai nek dikongkon tanda tangan di atas materai ojo gelem. Wis ah. Ya iku kok pancalani materai iki ke.
Cuman formnya itu nggak punya dasar hukum. Undang-undang yang disahkan oleh negara. Berapa Pak? Tentang masalah utang piutang yang disahkan negara. Berapa persen? Nggak tahu ya. Karena kita nggak tahu belajar. Makanya nggak berani bank-bank itu mengutangi kepada lawyer, nggak berani, kepolisian nggak berani, karena tahu hukum. Jenengan nggak ngerti, gampang tuduhan, diintimidasi, sampai dodol omah kelakon. Ya kalau yang sudah terjadi ya wis kita angsur, ya ke depan naik, opo anane, ya. Opo anane, mending kita makan telo tapi gak mikir utang daripada makan sate burine utang mikir. Paham maksud saya ya? Betul. Oke. Ada lagi Bapak? Cukup? Oke. Mohon Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sekali lagi Ramadan break. Ramadan ada di bulan Maret ya. Maret tanggal 10 atau 11. Ya, nanti lihat Selasanya itu masih uman awal atau enggak di bulan Syakban ya. Mohon Bapak Ibu hadirin, itulah apa yang bisa kita terima dari Allah. Ilmu-ilmu tadi mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah terhadap kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah tausiah dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid, yang mana beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Jaya Baru yang terletak di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Tepatnya yaitu ada di Kecamatan Bangsal, Desa Sumbertebu, Jalan Perjuangan. Beliau adalah ulama sufi, ulama tauhid yang mengajarkan ilmu-ilmu tauhid dan tasawuf, yang mana dalam ilmu ini juga berkaitan dengan ilmu leluhur Jawa, yaitu yang mengutamakan ajaran kebatinan. Ilmu tasawuf dan tauhid ini adalah ilmu yang bertujuan supaya seseorang bisa mencapai ma'rifatullah, atau ma'rifat kepada Allah, atau biasa disebut oleh orang-orang Jawa ilmu sejati. Dan ilmu tasawuf atau tauhid ini mengajarkan supaya manusia tidak tersesat nantinya. Tahu sejatinya diciptakan itu harus bagaimana, dan ketika sudah meninggal dunia harus ke arah mana jalannya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Mukhlason Rosyid benar-benar bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadi penerang perjalanan hidup kita di dunia dan di akhirat kelak. Demikian, semoga bermanfaat. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.